Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita mencoba belajar buat flank dengan ukuran standar pabrik. Kita akan mencoba membuat flank untuk sambungan pipa di bagian ini kurang lebih jarak 500 dari titik pengelasan elbow ini ke atas. Flank yang akan kita buat sesuai dengan standar pabrikan seperti ini, ketentuan di ASME B16.5 flanks. Kita akan mencoba membuat flank 6 in welding neck flank 150 pound race fish schedule standar. Adapun data standarisasi dari pabrik seperti ini adalah skematik dari flank 6 in 150 pound race fish. Baik, kita akan menggambar skema seperti ini terlebih dahulu, kemudian kita jadikan solid. Oke, kita mulai. Kita akan menggambarkan flank itu di sekitar sini terlebih dahulu, di daerah ini. Nanti setelah jadi tinggal kita tempatkan di posisinya. Pertama, kita bekerja dengan kursor bidang tegak. Kita pilih bidang tegak front. Sudah di kursor bidang tegak front. Kemudian kita buat garis 89 seperti ini. Kita buat dengan perintah L, kita buat garis 89, enter. Bantuan garis ini kita hapus dulu. Kemudian garis ini akan kita offset sejauh 154.08. Kita offset garis ini, offset distance-nya 154.08. Enter, kemudian klik di sebelah kanan garis yang kita offset. Setelah itu kita cari center line-nya di antara dua garis ini. Klik yang ini, kemudian satunya lagi klik, sudah terbentuk center line. Selanjutnya kita akan mengawali dari sini, dari titik yang atas ini dulu. Ini ada 1.6, kita gambarkan terlebih dahulu. Kita buat garis dari sini 1.6. Kemudian kita biarkan garis ini memanjang, kita klik saja. Kemudian garis ini kita akan rotasi 37.5 derajat. Jadi garis yang ini yang saya tunjuk kita rotasi dengan pusat rotasi di titik ini. Kita isikan sudut rotasinya 37.5. Sudah terbentuk seperti ini. Selanjutnya kita bergerak dari bawah. Ini ada jarak dari sini ke sini adalah setengah dari 215.9. Kita bagi dulu. 215.9 kita bagi 2, hasilnya 107.95. Kita gariskan dari sini, dari center line yang ini 107.95. Kemudian ke atas 2 mili kita cek dulu. Yang ini kita potong dulu.
garis yang atas kurang panjang, kita panjangkan terlebih dahulu dengan perintah extend. Sudah menyentuh, kemudian kita pakai perintah trim. Tujuan kita hanya membuat penampang separuh ini, nanti setelah jadi kita gunakan perintah revolve untuk disolidkan. Selanjutnya kita akan menggambar bagian yang ini. Jadi ini adalah jarak dari sini ke sini 279 diameternya. Kita bagi dua dulu, 279 dibagi 2, ini radiusnya 139,5. Kita gambar dari sini 139,5. Bentar. Kemudian garis ini kita move dengan base point move di sini. Kemudian end move-nya di sini. Sudah berpindah ke atas, kita biarkan aja dulu garisnya. Kemudian kita menggambarkan ketinggian ini, ketebalan flanknya untuk 150,6 in 23,9. Kita garis dari sini 23,9. Setelah itu kita garis ke samping, klik saja sampai perpendikular. Kemudian kita tinggal menggambar bagian yang sudut seperti ini. Ini diatur dengan diameter 192 dari center flank ini. Kita coba dulu. 192 dibagi 2. Ini adalah radiusnya 96. Kita gariskan dari sini sepanjang radiusnya 96. Kemudian kita tarik ke bawah sampai menyentuh ini. Perpendikular kita klik. Sudah terbentuk seperti ini. Kemudian di bagian ini radiusnya 168,3. Kita bagi 2 dulu. 168,3 dibagi 2 sama dengan 84,15. Kita gariskan saja dari sini. Kita tarik ke bawah dulu. 84,15. Kurang lebih seperti itu. Sorry, yang ini dari sini ukuran. Jadi ini 84,15. Kemudian kita buat garis ke atas, atau ini ke bawah dulu juga enggak apa-apa. Setelah itu kita extend dengan garis miring ini. Setelah itu kita trim. Ini penampang di atas sudah kelihatan. Yang ini bantuan kita hapus. Kemudian dari titik sudut ke sini kurang lebih 1 cm atau 10 mili. Karena di skema pabrikan tidak sebutkan, biasanya ini 1 cm. Berdasarkan pengalaman kita melihat flank di lapangan. Kemudian kita garis dari sini
sini. Kita buang semua garis yang tidak diperlukan biar membentuk penampang. Kita trim yang ini. Kemudian yang ini juga kita trim. Kita buang garis yang tidak diperlukan. Kita buang garis ini. Kemudian yang ini juga kita trim. Kita hilangkan saja. Jadi terbentuk sudah penampang untuk membuat plank sesuai ukuran pabrikan. Kemudian setelah ini kita gunakan perintah polyline untuk menghubungkan garis-garis yang sudah terbentuk ini. Kita hubungkan semua di titik-titik sudutnya. Kembali lagi ke titik awal. Mudah-mudahan sudah terbentuk polyline. Kita coba cek. Sudah terbentuk polyline. Setelah itu polyline ini kita revolve dari perintah solid dengan pusat revolve garis sumbu yang ini. Terbentuk flank sempurna. Sudah. Kemudian kita tinggal membuat lubang yang ini 241.3 radius di antara dua lubang. Kita bagi dulu 241.3 dibagi 2 sama dengan 120,65. Kita agak putar sedikit biar kelihatan. Saya buat garis bantuan dari sini sampai menyentuh pusat sini. Kemudian kita buat lingkaran. Tadi 120,65. Di sini lubang baut akan dibuat. Menurut spek gambar ini, lubang bautnya adalah 7/8 die-in atau nanti akan sekitar M22. Jadi karena bautnya berukuran 20, maka lubang bautnya 22. Kita coba buat lingkaran di sini dengan pusat di sini. 22 berarti radius 11. Sudah terbentuk lingkaran. Kita tunjuk, kemudian kita solidkan dengan perintah extrude.
panjangnya bebas dulu, yang penting lebih dari ketebalan flank. Kita dorong ke bawah. Setelah itu kita gandakan dulu dengan perintah revolve, dengan perintah mirror kita coba gandakan. Calon lubangnya saya ganti dulu dengan warna yang lebih membedakan. Ini kita klik dengan mirror 3 dimensi, kita gandakan ke sebelah timur. Sudah. Kemudian yang ini karena lubang baut dalam satu lingkaran ini 8, sedangkan lingkaran adalah 360 derajat, berarti lubang baut ini dibuat setiap 45 derajat. 360 dibagi 8, 45 derajat. Kemudian lubang yang ini kita rotasi. Separuh dari 45 derajat, jadi 22,5 derajat. Sudah terrotasi, kemudian ini bisa kita cerminkan, kita gandakan saja dengan perintah mirror. Mirror 3 dimensi, kita gandakan, garis mirrornya dari sini boleh. Sudah. Kemudian bagian yang ini kita klik lagi, kita copy dengan pusat copy di sini, kita gerakkan, kemudian kita kembalikan lagi ke tempatnya. Kemudian kita tunjuk kembali yang ini dengan yang ini. Dengan perintah rotasi kita putar 45 derajat. Sudah tercopy, tergandakan, ini sudah dirotasi yang 45. Kemudian ini kita tunjuk saja. Kita gunakan perintah mirror 3 dimensi dengan garis mirror di sini. Sudah terbentuk 8 calon lubang baut di flank yang kita buat. Selanjutnya dengan perintah subtract kita lubangi, kita pilih flank yang akan dilubangi, enter, pilih lubang baut ini, kita pilih semua. Kalau sudah highlight semua, kemudian kita enter, otomatis flank sudah berlubang sebanyak 8 unit lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masing-masing lubang ini mempunyai jarak sudut 45 derajat. Setelah itu flank ini kita bisa registrasikan di menu layer. Kita buat layer baru. Dengan new layer kita isi welding neck, atau kita isi flank welding neck 6 inci 150 pom, resist base. Seperti ini cukup deskripsinya. Kita enter. Kemudian flank ini kita tunjuk layer propertiesnya, kita isikan di bagian layer flank 6 in 150 pon RF. Sehingga pada saat flank ini digunakan, nanti kita tinggal mengcopy saja. Kita akan pasangkan flank ini di bagian ini.
Kita coba naikkan seperti ini, 500 untuk sambungan flank. Kemudian pipa ini kita cek dulu dimensinya, 3542 kita rubah jadi 500, sudah memendek. Kemudian flank ini kita putar dulu sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Kita rubah kursor bidangnya menjadi bidang tegak front. Kita klik di sini, kemudian kita rotasi dengan sudut rotasi 180 derajat. Flank sudah terbalik. Kemudian kita tinggal menempatkan flank ini di center lingkaran pipa. Sudah terpasang flank. Flank ini akan idealnya terpasang menjadi 2, jadi kita akan dengan perintah mirror kita akan rotasikan di antara 2 flank. Biasanya ada gasket, kita setting tempat untuk gasket dulu 3 mili. Ini sudah 3 mili tempat untuk gasket. Nah, setelah itu kita buat sumbu mirror dari sini ke sini, kemudian ke samping. Kita tunjuk flanknya, mirror 3 dimensi yang kita pilih. Kita tunjuk garis sumbunya dari sini ke sini, kemudian ke sini, enter. Sudah terbentuk flank. Kemudian pipa yang ini kita copy saja. Kemudian kita move center lingkaran pipa ini ketemu dengan center flank yang tadi sudah kita buat seperti ini. Kemudian panjang pipa ke atas kita sesuaikan, kita drag saja. Dari sini kita tekan tanda aktifnya sampai memerah. Kemudian kita gerakan, kita drag ke atas. Demikian cara membuat flank sesuai dengan ukuran standar pabrikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Di video yang berikutnya kita akan mengulangi membuat ukuran flank yang berbeda kembali. Mungkin ukuran flank untuk pipa 4 in atau 10 in atau sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.